A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Dan mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yaitu Nabi yang kita teladani di dalam segala perilaku kehidupannya, ya. Karena keteladanannya dia dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan kita mampu mengikuti jejak Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini akan saya bacakan salah satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 21 yang insyaallah berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tafsir ayat tersebut, ya, ataupun terjemah ayat tersebut, yaitu, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memanggil semua manusia ya di sini, ya, hai manusia, ya, semua manusia supaya menyembah Tuhannya yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Tentunya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Ya, kita disuruh menyembah, ya, dalam arti mengabdi, mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena walaupun bagaimana kita sebagai manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini diperuntukkan supaya menyembah ataupun mengabdi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tuhan juga memerintahkan bukan hanya manusia tetapi juga makhluk yang lain seperti jin, ya. Dikatakan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zariyat, ya, itu bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, ya. Jadi di samping manusia itu juga ada makhluk jin, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pengabdian ini kita selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Berkali-kali, ya,
disampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan 2 perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, kamu akan selamat selama-lamanya. Dan 2 perkara tersebut adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Jadi segala gerak-gerik tingkah laku kita, pengabdian kita, ya, kita mengabdi kepada Allah, ya, kita menyembah kepada Allah, ya, itu ada pedoman khusus yaitu Al-Quran dan Hadis. Ya. Insya Allah dengan berpedoman Al-Quran dan Hadis, ya, segala sifat terjang kita, ya, akan selalu mendapat rahmat ataupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita sudah melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan, ya. Begitu juga apa yang diperintah oleh Rasulullah SAW kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW kita tinggalkan, insya Allah, ya, kita nanti tergolong insan yang bertakwa. Allah katakan, mudah-mudahan kamu bertakwa. Insya Allah, kata Allah, mudah-mudahan itu kebenarannya mutlak, ya. Kalau kita mampu, ya, menyembah kepada Allah dengan ikhlas, ya, dengan tulus, dengan penuh tawakal, insya Allah, ya, insya Allah kita menjadi orang yang takwa. Karena walaupun bagaimana, ya, Allah katakan juga, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kita. Tentunya kita berlomba-lomba untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, ya, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan iman dan takwa kita senantiasa meningkat, dan akhirnya kita tergolong orang yang inna akramakum indallahi atqakum. Mungkin itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.